jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, aku diberkati. Amin. Setiap kita kasih diberkati. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah secara online. Shalom. Hari ini 31 Desember 2023, hari terakhir di tahun 2023. Kita semua boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur. Mari kita masuk ke hadiratnya. Ku
tahun yang baru ya, memasuki di penghujung tahun yang baru ya, tahun 2023 ini ya. Saya sebagai gembala sidang bersyukur sepanjang tahun ini saya bisa melayani saudara ya, dan saya lihat ada perubahan-perubahan yang terjadi, ada mujizat. Dan saya percaya juga di tahun depan, kalau saudara mau belajar untuk taat, maka tahun depan bagian saudara adalah tahun kemenangan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Di tahun 2023 ini pasti ada suka, pasti ada duka ya. Ada tawa, juga ada tangis ya. Ada doa yang dijawab, dan juga ada rencana-rencana yang belum juga terrealisasi ya. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin memberikan bekal nasihat firman Tuhan di akhir tahun ini, agar kita semua mengerti tentang God's plan, tentang rencana Tuhan ya. Oleh sebab itu firman Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah God's plan atau rencana Tuhan. Kevin, tolong ditampilkan. Dan kita akan pelajari dulu mengenai rencana Tuhan dalam Alkitab. Ya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Kita akan pelajari dulu mengenai rencana Tuhan di dalam Alkitab tentang God's plan, tentang rencana-rencana Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang rencana Tuhan? Apa kata firman Tuhan tentang yang akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita akan baca di dalam Yesaya 55 ayat 8. TV-nya lagi ngalahin, lagi loading ya. Oke, apa-apa. Kita akan baca dalam Yesaya 55 ayat 8. Saudara bisa keluarkan handphone saudara. Yesaya 55 ayat 8 kita baca dengan suara yang keras. Ya, nanti kalau screen-nya udah hidup lagi, saudara bisa lihat di screen. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat ke-8. Sudah dapat saudara? Nah, udah muncul di screen. Coba saudara baca. Sebaiknya lihat di screen aja daripada di handphone. Sebab kalau di handphone nanti diaktifkan ada WA masuk selamat menyambut tahun baru. Saudara nanti konsentrasinya ke handphone ya. Jadi handphone ini masukin lagi aja. Ya, kita baca sama-sama di screen. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat ini, saudara, rencana Tuhan itu adalah rencana yang paling sempurna. Sedangkan rencana manusia itu banyak sekali kekurangannya. Oleh sebab itu, rencana kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, itu yang menyebabkan kita kadang-kadang tidak ada di dalam rencananya Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan katakan di ayat yang lain, Yeremia 29 ayat 11. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Jadi rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Loh, pastor, kalau misalnya sakit gimana? Apakah itu rencana Tuhan? Bukan, saudara. Tuhan tidak pernah membuat nanti ya tahun depan kamu sakit. Enggak. Itu bukan rancangan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera. Kecelakaan gimana kecelakaan? Itu dia aktif melayani Tuhan. Dia suka ke gereja. Kok dia matinya kecelakaan? Itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan selalu damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Kalau sakit, kemudian kecelakaan, itu yang dinamakan human error. Itu kesalahan manusianya. Mungkin waktu dia nyetir dia ngantuk, atau mobilnya ada sesuatu ya tidak diperiksa dulu. Itu kesalahan manusia.
Jadi rancangan Tuhan sebetulnya adalah rancangan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita semua kalau ada dalam God's plan, dalam rencananya Tuhan, seharusnya kita punya masa depan yang baik, punya masa depan yang luar biasa. Ya. Nah dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan untuk kita yang terbaik, sehingga Dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu kata Alkitab tentang rancangan Tuhan. Namun secara real life, ya secara kehidupan, saya hari ini khotbah secara gaya bebas. Karena di firman cara khotbah itu ada beberapa macam ya, kayaknya ini sekolah kita. Ada topikal, ada eksposisi, tapi sekarang freestyle. Ya. Apa kata firman Tuhan ya? Sekarang saya mau kasih tahu sama saudara tentang rencana Tuhan, God's plan ya. Dan real life-nya, kenyataan hidupnya nggak seperti itu. Seringkali kita mengalami kegagalan, betul? Sepanjang tahun ini saya percaya Tuhan memimpin hidup kita, tapi ada gagalnya. Ada yang mengalami kegagalan? Usaha bakso gagal, usaha kuliner gagal, usaha online nggak berhasil, kerja ini kerja itu berantakan, ya. Di tempat pekerjaan karirnya gitu-gitu aja, nggak meningkat, ya. Ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Karena Tuhan katakan apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera yang mendatangkan apa? Masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau apa yang kita lakukan gagal, artinya nggak ada masa depan. Betul nggak saudara? Tetapi janji Tuhan buat kita semua memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan untuk kita semua. Dan Dia tidak pernah memberikan kegagalan dalam kehidupan kita. Ya. Dan bagaimana kita mensinkronkan. Nah itu. Seringkali kita yang buat diri kita gagal. Seringkali rencana kita yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang membuat seringkali kegagalan demi kegagalan terjadi. Ya. Nah kuncinya kita harus selaras dengan rencana Tuhan. Kita harus selaras dengan rencana Tuhan. Bilang sama sebelahnya, kita harus selaras dengan rencana Tuhan. Oke. Sebentar ada satu poin tentang resolusi ya. Jadi apa yang kita buat harus sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan maunya saya aja. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, itu rencana bisa gagal. Ya. Yang pertama, bagaimana agar kita berada di God's plan. Kita berada di dalam rencananya Tuhan. Yang pertama adalah jangan takut. Jangan takut. Ya, coba bilang sama saudara, jangan takut. Kita baca dulu ayatnya. Ini khotbahnya freestyle ya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk membekali saudara, supaya saudara bisa mengetahui rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan itu. Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10. Sama-sama baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jangan bimbang. Iya, amin. Yang percaya angkat tangannya. Bilang masih jangan takut. Jangan takut. Sebab janji Tuhan, jangan takut. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika setiap orang pasti punya rasa takut. Takut nggak berhasil, takut melakukan ini, takut melakukan itu, takut melakukan sesuatu hal, ya. Tetapi Tuhan katakan apa? Jangan takut. Dan janji Tuhan apa? Dia nggak cuma bilang jangan takut, tetapi Dia memberikan solusi. Solusinya apa, saudaraku? Aku menyertai engkau. Terus Dia bilang apa? Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, dan aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Bayangkan saudaraku, itu luar biasa Tuhan kita. Apa yang saudara perlukan? Pertolongan apa yang saudara harapkan dari Tuhan, saudaraku? Dia akan lakukan buat saudara. Oleh sebab itu saudara jangan takut, karena rasa takut ini membuat setiap orang bertindak tidak mau bertindak. Takut gagal, ya takut gagal usaha, dia mau bertindak.
Dia takut berumah tangga, dia nggak mau berumah tangga. Takut bekerja, akhirnya dia nggak bisa bekerja. Ya, akhirnya dalam bahasa Jermannya dikatakan mager, why? Ya, sekarang ada istilah mager. Lagi mager, nggak mau ngapa-ngapain. Mungkin stok uangnya masih banyak ya. Tetapi kalau orang udah berumah tangga, ya betul ya, Ben? Stok uang udah tinggal sedikit, perlu bekerja, perlu bertindak, ya. Nah, rasa takut ini kadang-kadang membuat seseorang tidak mau melakukan apa-apa, ya. Oleh sebab itu kita nggak boleh takut karena Tuhan akan menyertai kita. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu kalau jemaat ada yang buka usaha baru dan sebagainya, ya ada ucapan syukur, itu salah satu tanda supaya Tuhan menyertai apa yang dilakukan akan berhasil. Ya, seperti itu saudara. Dan ingat, Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kemenangan. Itu janji Tuhan. Kalau seorang olahragawan, dia berlari sekuat tenaga untuk mencapai garis finish, dia sendirian. Tetapi bedanya dengan ayat ini apa saudara? Dia memegang kita. Ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita lemah, dia akan terus menarik kita dan membawa kita ke garis finish untuk mencapai kemenangan. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, di akhir tahun ini, agar kita ada dalam rencananya, dan rencana Tuhan selalu berhasil. Rencana Tuhan itu selalu membawa masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Amin. Sama-sama katakan jangan takut. Poin yang kedua, imajinasi. Ya, imajinasi. Saya dapat poin ini ketika saya ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan 25 Desember yang lalu. Saya ngobrol dengan Pastor Joseph Gerald dan juga dengan Pastor Dev. Saya dapat poin khotbah. Saya bilang, waduh, ini poin khotbah saya, Pastor. Iya betul. Dia bilang ada satu, the power of imagination. Dan the power of imagination itu akan membawa kita tembus masuk ke dalam rencana Tuhan. Itu luar biasa. Kita baca ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Ini luar biasa. The power of imagination. Nanti boleh bahas. Boleh jadi bahan mengalah. The power of imagination. Ya, pasti dapat nilai A. Dan karena ini sekolah tinggi teologi ya. Kalau mau tanya-tanya nanti boleh sama dosen bahasa Ibrani ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kita harus bisa membayangkan. Imagination. Itu ada satu power yang luar biasa terjadi. Karena apa yang saudara bayangkan, biasanya itu yang terjadi. Contohnya di Alkitab ya, termasuk sesuatu yang buruk, itu bisa terjadi. Contohnya di Alkitab, Daud sekali waktu dia melihat wanita cantik, namanya Bathsheba. Ya, ketika dia melihat wanita cantik, hasrat prianya itu timbul. Nah, pria-pria di sini kalau melihat wanita cantik, timbul nggak hasrat kepriaannya? Ya timbul dong, jangan mentang-mentang sebelah ada istrinya, ya pasti timbul, betul nggak? Ya kalau sampai di situ nggak berdosa, betul? Betul kan Pak Ami lihat wanita cantik nih, cantik ya. Kalau lagi nyetir sendiri pasti gini. Tapi kalau lagi nyetir berdua sama Tarci, pura-pura ngeliat pipi yang sebelah kanan merah, lampu merah, pura-pura ya. Tetapi pasti setiap pria gitu. Nah, Daud melihat wanita cantik ini timbul hasrat. Cantik banget nih wanita, gitu ya. Terus, tapi akhirnya dia jadi punya niat jahat. Dia ingin memiliki. Itu mulai dari imagination. Mulai dari sesuatu yang dia lihat, dia bayangkan, timbul niat jahat. Wah, tapi Bathsheba ini punya suami. Dan suaminya itu juga adalah pahlawan perang di kerajaan Daud. Wah, bagaimana dong? Timbul niat jahat. Kalau gitu, nanti di perang berikutnya
Gua taruh tuh suaminya Batseba paling depan. Supaya apa? Supaya mati. Akhirnya supaya apa maksudnya? Paling tahu aja. Itu niat jahat, imajinasi. Tetapi ketika imajinasi itu terus diimajinasikan, dibuahi, dan kemudian dia taruh dalam hati, ada perbuatan-perbuatan, ada rencana-rencana jahat, akhirnya jadi berdosa. Itu kekejian buat Tuhan. Dan Daud benar-benar dihukum oleh Tuhan pada waktu itu. Karena keturunannya mati. Kalau nggak salah seperti itu. Sampai di situ. Itu contohnya, seru. Nah, demikian pula kita. Ketika kita mengimajinasikan sesuatu yang baik, itu yang akan terjadi. Amin. Kita harus punya imagination. Makanya waktu saya ngobrol sama Pastor JJ 25 Desember yang lalu, dia bilang the power of imagination itu sangat luar biasa. Harus diajarkan kepada setiap jemaat. Ketika kita punya imajinasi, ya, ada kekuatan yang dahsyat yang luar biasa akan terjadi. Ya, dan ketika kita membayangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kesuksesan, keberhasilan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, itu akan terimpartasi, terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita akan masuk dalam rencananya Tuhan. Sama-sama sama-sama katakan imajinasi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita bisa masuk dalam rencananya Tuhan, kita harus intim dengan Tuhan. Ya, intim dengan Tuhan ini akan yang akan menjadikan saudara sejalan dengan Tuhan. Ya, saya kasih contoh kehidupan rumah tangga. Ya, kalau kehidupan rumah tangga udah sejalan, suami istri ya, suami istri dulu ya, nggak sejalan, yang suaminya bilang A, yang istrinya bilang B, itu nggak akan berjalan dengan baik. Kalau terus tidak diperbaiki, ya, keintiman itu tidak diperbaiki, akhirnya lama-lama malas kan ngomong sama istri saya mah, ya, entar jadi bertengkar, lebih baik gue diem. Diam sehari, diam 2 hari, 3 hari, 5 hari, sebulan, 3 bulan, apa yang terjadi? Cerai. Udah pasti cerai. Datang ke pendeta, Pastor, saya harus cerai. Nggak boleh cerai. Di Kristen nggak ada aturannya cerai, nggak boleh. Seumur hidup, ini neraka. Siapa suruh kamu menikah? Ya. Nah, kita harus sejalan. Ya, itu contohnya. Kalau suami istri juga harus berjalan bersama-sama. Ketika kita selaras dengan Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu akan kita bisa masuk dalam rencananya. Ya. Nah, intim dengan Tuhan, mau tidak mau, harus melalui doa, pujian dan penyembahan. Ini yang harus saudara tingkatkan di kehidupan saudara. Di akhir tahun ini saya mengingatkan saudara, di tahun depan, besok ya, tinggal beberapa jam lagi, kita memasuki tahun yang baru, kita harus tambah keintiman kita sama Tuhan. Kita harus memperbanyak jam doa kita. Doa nggak bisa cuma 15 menit, saudara. Doa nggak bisa cuma setengah jam. Kalau setahun 2023 ini saudara berdoa hanya setengah jam, tingkatkan menjadi 1 jam, saudara. Itu ada satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tingkatkan, saudara. Kenapa 1 jam? Karena firman Tuhan pernah bilang gini, tidak tahankah kamu berdoa bersama dengan aku 1 jam saja. Artinya itu parameter yang Tuhan kasih minimal 1 jam. Jadi kalau saudara aktivitas di pagi hari jam 8 pagi, saudara minimal jam 6 harus bangun. Saudara intim dengan Tuhan selama 1 jam saudara berdoa. Kalau Bapak Amin ke toko jam 4 pagi, wayah napa 2024 jam 3 pagi harus bangun. Berdoa dulu sama Tuhan. Kalau yang selama ini belum ada mesbah keluarga, di tiap keluarga bangun mesbah keluarga, ya, agar terjadi lagi satu suasana ilahi dalam keluarga, dan kita bisa merasakan keintiman dengan Tuhan, ya, dalam doa, pujian dan penyembahan. Dan doa juga merupakan fasilitas
buat kita kepada Tuhan untuk kita ngobrol sama Tuhan. Ya, jangan kita curhatnya di medsos, curhatnya sama teman, curhatnya sama sahabat, curhatnya sama orang lain, tetapi ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan bilang doa itu merupakan fasilitas untuk kita bisa ngobrol sama Tuhan. Keinginan kita bilang sama Tuhan. Semua kehendak kita bilang ngomong sama Tuhan. Sehingga kita bisa intim dengan Tuhan. Kita baca ayatnya. Ya, sebagai ayat yang terakhir ya. Filipi 4 ayat 6. Ya, dia di tahun 2024 nanti saudara bisa menambah jam-jam doa saudara, menambah waktu saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan saudara bisa intim dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 6, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, melalui doa kita bisa mengungkapkan semua keinginan kita. Kalau saudara punya sahabat atau saudara punya keluarga, lama-lama bosan saudara. Kalau nggak dengerin itu melulu, tapi Tuhan nggak pernah bosan. Ketika saudara punya keinginan apapun juga, karena keinginan itu, kehendak itu membuat kita seringkali khawatir, betul nggak? Keuangan itu membuat khawatir. Kami juga merasa seperti itu, saudara. Ketika keuangannya mepet, ya mungkin setiap orang pernah merasakan seperti itu ya. Aduh, sepertinya kurang. Kita berdoa berseru sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, jangan sama orang lain. Kalau sama orang lain cuma bilangnya, aduh kasihan ya, kamu lagi nggak punya uang ya. Aduh kasihan ya, kamu sakit ya, lagi sakit ya. Aduh kasihan ya, kamu lagi menderita ya. Orang paling mengasihani kita. Tetapi ketika kita berdoa sama Tuhan, karena Tuhan katakan semua kekhawatiranmu, dia nggak batasi apapun itu. Semua kekhawatiranmu, ya, nyatakan dalam doa kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu, mulai sekarang saudara jangan ragu-ragu lagi. Ketika saudara berdoa, nyatakan semuanya sama Tuhan. Mungkin kesehatan saudara, masalah keluargamu, masalah keuangan, masalah relasi, apapun juga nyatakan sama Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan. Dan melalui doa, semuanya akan dijawab oleh Tuhan. Ya, amin saudaraku. Dan dengan demikian kita intim sama Tuhan. Ya, dan kita akan masuk ke dalam rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat adalah susun rencana di tahun 2024. Istilah anak muda sekarang, resolusi, ya. Resolusi itu kalau di kamus bahasa Indonesia gini, suatu janji pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu untuk menuju yang lebih baik. Itu resolusi. Jadi saudara harus punya resolusi. Saudara harus punya rencana. Orang mah udah sekolot bahasa Jermannya. Tekudu gituan harus. Misalnya, ya, ada mami saya di sini. Mami saya mau melihat saya Tuhan punya resolusi di mami nanya, ingin melihat cucu-cucu saya nanti berumah tangga. Ketika dia membuat itu, hormon-hormon dalam tubuhnya itu memberikan kekuatan untuk mami bisa bertahan sampai anak-anaknya nanti menikah, sampai nanti anak-anak cucu-cucunya menikah. Itu semua. Kenapa kita harus buat resolusi? Kenapa kita harus buat perencanaan? Karena itu akan memotivasi kita untuk kita bisa bertindak sesuatu yang terbaik. Tentunya semua resolusi itu, semua rencana itu sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, yang pertama, prioritas tertinggi adalah rohani kita. Kita harus menyusun target-target yang harus dilakukan dalam kerohanian kita. Doa pribadinya harus meningkat. Itu salah satunya. Coba, yang tahun 2023 sepanjang tahun berdoa nggak pernah bolong-bolong, angkat tangannya. Malu ya. Berarti ini bolong semua nih doanya. Coba saya tanya sekali lagi. Ya, oke. Siapa yang sepanjang tahun 2023 saudara nggak pernah bolong, nggak pernah absen berdoa, angkat tangannya.
Saya percaya saudara pada berdoa ya. Tetapi ayo tingkatkan lagi. Itu menjadi resolusi kita, menjadi target kita ya. Buat mesbah keluarga, pelayanan pribadi ya. Bawa jiwa-jiwa minimal di tahun ini 7 orang. 1 tahun ini bawa 7 orang. Keluarga saya, teman saya, sahabat, bawa ya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian pelayanan ditingkatkan. Ya, yang belum melayani Tuhan, siapa yang belum melayani Tuhan di tahun 2023 angkat tangannya? Jemaat Gilis Kalvari banyak ya, 1, 2, oh banyak tuh. Bu Gembala banyak sekali yang belum melayani Tuhan. Masuk dalam pelayanan. Enggak semuanya harus naik mimbar, enggak semuanya harus main musik. Kalau nggak bisa main musik ya nggak usah main musik. Banyak pelayanan yang harus dilakukan, termasuk beresin bangku, termasuk mendata jemaat, termasuk nyiapin snack dan sebagainya ya, itu satu pelayanan. Jadi kalau saudara yang belum masuk pelayanan di tahun 2023 masuk dalam pelayanan, itu tingkatkan kerohanian saudara. Yang belum dibaptis, oh saya harus dibaptis. Siapa yang belum dibaptis? Angkat tangannya. Harus dibaptis. Tahun 2024 kita buka pendaftaran pembaptisan, ya. Itu dalam kerohanian kita. Dan jangan lupa tingkatkan hubungan saudara pribadi saudara dengan Tuhan, ya. Kemudian yang terakhir adalah rencana-rencana secara jasmani. Pekerjaan saudara harus meningkat, memulai usaha, meningkatkan kesehatan, hidup sehat, berolahraga. Itu harus terjadi, saudara. Sehingga saudara punya satu motivasi untuk bergerak, ya. Dan saya percaya ketika saudara melakukan semua hal ini, saudara akan masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa, ya. Dan saudara jangan ingat ya, yang terakhir ini harus saudara lakukan. Karena kalau saudara udah masuk dalam rencana Tuhan, tapi saudara nggak mau bertindak, dalam bahasa Jermannya tadi, dalam bahasa Koreanya apa? Tidak mau bertindak, mager wae. Bukan mujigai, mager wae, ya. Diam aja, nggak akan bisa masuk dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mulai menyusun rencana-rencana dan masuk dalam rencana Tuhan, masuk di dalam semua yang harus kita lakukan, ya. Puji Tuhan. Saya percaya di tahun 2024 nanti, saudara kita semua akan masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Sama-sama katakan masuk dalam rencana Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai. Katakan imajinasi. Ya, karena apa yang saudara imajinasikan itu yang akan terjadi. Katakan intim dengan Tuhan. Ya, karena melalui doa dan segala sesuatu, dan saudara akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan susun rencana, bilang susun rencana. Ya, oke. Itu ayo.
And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing for the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing for the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing for the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing for the goodness of God. Oh, I'm gonna sing for the goodness of
penyertaan Tuhan, kebaikan di hidup kita. Kalau tanpa Tuhan yang menyertai hidup kita, nggak mampu saya sendiri pun gitu mengalami itu. Amen. Mungkin banyak, pasti saya percaya, masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita ada sampai hari ini, kok saya bisa melewati ini gitu. Padahal dalam situasi yang buruk itu, situasi dalam hal kesulitan, seringkali kita merasa khawatir gitu. Saya secara pribadi pun sering mengalami gitu. Tapi kok saya bisa melewati sampai hari ini gitu. Tuhan masih memberikan kehidupan kita ada sampai hari ini. Kita bisa melewati itu semua karena kebaikan Tuhan di hidup kita. Ada amin? Amin. Tadi khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala Nathan itu relate sekali gitu, God's plan, bahwa rencana Tuhan, bagaimana kita untuk mengalami rencana Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita nggak mau mengikuti kehendaknya, nggak mau mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itu yang saya alami gitu. Saya berumur 1 tahun gitu kan, Tuhan suruh saya untuk masuk sekolah teologi, tapi saya udah daftar, tapi saya mundur. Tuhan gak siap karena saya khawatir gitu. Saya pengennya cari uang terus bisa bantu keluarga gitu kan. Nah, tetapi pada satu titik Tuhan bawa saya untuk saya menggenapi panggilan Allah di dalam hidup saya gitu. Saya mau masuk dalam rencana Allah, dan ketika saya mau ikut dengan rencana Allah, saya mengalami banyak mujizat gitu. Kalau waktu itu waktu berangkat itu saya nggak punya uang sama sekali gitu. Terus bagaimana uang bulanan gitu kan, kehidupan di sana. Tetapi ketika saya baru melangkahkan kaki untuk berjalan bersama Tuhan, menggenapi panggilannya itu mujizat Tuhan. Dari ada tiba-tiba orang ngasih, ada tiba-tiba orang transfer. Malah saya selama kuliah ini bukannya kekurangan tapi berkelimpahan. Dan saya percaya bukan saya saja itu, ketika kita mau mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mengalami kelimpahan, bukan kemiskinan. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, sebenarnya berkat dari surga telah tercurah untuk hidup kita.
dan upah itu sudah tersedia bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saudara, saya sebenarnya cuma apa maksudnya? Saya merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tiap-tiap harinya saya merasa bersyukur, saya merasa bersukacita. Saya mau belajar terus bersukacita dalam kehidupan saya. Walaupun kadang-kadang suka emosi. Kalau mama kadang-kadang suka emosi baik. Karena saya bersyukur saat ini anak-anak saya sudah bekerja. Saya punya anak tiga, ke satu dan kedua udah bekerja. Yang pertama udah jalan ke 3 tahun ini ke bekerja. Ini Stefan ya. Terus yang kedua Jilo udah tahun kedua ini bekerja. Saya bangga sama dan Abe baru masuk kuliah tahun ini. Saya bangga buat anak-anak saya yang semangat luar biasa. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Soalnya gini, waktu saya kalau balik ke belakang itu waktu saya mau kuliahin anak saya Steven, saya tuh kadang-kadang namanya juga perempuan ya, kadang-kadang suka bawel nih. Aduh, sanggup gak ya kuliahin anak, meragukan diri sendiri gitu. Saya padahal kita punya Tuhan yang luar biasa, tapi kadang-kadang takut di tengah jalan nggak sampai beres gitu. Saya suka ngomong sama Mami, sanggup gak ya Mami kita kuliahan mana lagi di Binus? Kalau menurut saya itu Binus gede gitu, besar gitu, maksudnya biayanya juga nggak sedikit buat kami gitu.
saya selalu bisa deh ini, bisa, kami tenang aja, serahin sama Tuhan gitu. Jadi saya kadang-kadang, aduh Tuhan kuatin ya, beri kesehatan buat kami supaya kami tetap bisa bekerja. Untuk anak-anak sekolah, karena anak kami tiga kuliah masuk kuliah. Waktu itu Steven baru masuk kuliah. Saudara-saudara, waktu Steven kuliah, terus setahun kemudian adiknya harus kuliah juga. Jerome harus kuliah juga. Kan tambah beban ya, rasanya berat gitu. Maksudnya biayanya itu nggak sedikit buat kami. Tapi waktu saya ragu atau aduh rasanya mudah-mudahan bisa Tuhan. Pokoknya Tuhan asal saya kesehatan, kekuatan, saya tetap mau bekerja, saya tetap mau semangat mencari uang gitu buat anak-anak saya. Saudara-saudara, di saat yang biaya misalnya semester ini ada tagihan uang nggak sedikit, maksudnya Steven waktu itu 8 apa 8 tiap semester 8. Adiknya jadi berapa deh? Itu tagihan bareng. Saya rasanya itu berat banget, tapi ya kita itu kewajiban kita sebagai orang tua gitu, bisa gitu. Tapi yang saya anehnya ada aja loh Tuhan kasih kejutan-kejutan yang membuat saya tuh rasanya saya tuh aduh Tuhan baik banget gitu. Misalnya gini saudara-saudara, waktu saya harus bayar 2 anak saya yang kuliah, tiba-tiba Tuhan kasih kejutan gini. Saya nggak tahu ya, yang Steven waktu itu oh ya jadi asisten dosen ya, belum dulu ya. Oh yang pengajar waktu itu di BINUS. Terus tiba-tiba Steven bilang, nih bulan ini aku semester ini aku bayaran cuma 700 buat tagihannya. Saya bilang masa sih? Saya nggak percaya gitu. Saya mesti 8 juta. Saya udah maksudnya emang saya selalu siapin karena saya tuh orangnya sebelum terjadi saya udah mempersiapkan gitu. Terus kata Steven, semester ini aku hanya ditagih 700.000 gitu. Saya bilang masa? Iya dia bilang. Benar saudara, saya dapat SMS dari BINUS cuma bayar 700.000 dari 8 juta saudara saya. Itu kejutan dari Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi saya agak ringan gitu. Terus pada saat Steven tuh pengen punya, dia pernah ngomong gini, aku mau ikut lomba ya, lomba pidato bahasa Jepang. Terus saya bilang, saya melakukan diri saya, bisa gak nih anak ya, namanya kan orang Jakarta gitu, nggak main-main gitu. Saya melakukan bisa gak nih menangnya, cuman saya pikir, bisa lah Tuhan. Saya selalu lagi dagang pun, kalau tiba-tiba ragu, pasti bisa lah Tuhan, pasti bisa, saya bilang gitu. Terus pada saat dia lomba, dia bilang itu paginya dia lomba sampai ke siang sampai ke sore gitu. Terus saya tanya telepon gitu, gimana gitu. Tapi karena saya pikir saya nggak mau ganggu karena di saat itu dia lomba gitu. Terus dia telepon saya angkat. Itu dia apa? Enggak, dia kalah. Aku kalah, dia bilang gitu. Padahal udah berlalu ya. Tapi waktu dia bilang kalah, dia menangis. Saya di sini lebih menangis gitu karena saya rasanya aduh kesian amat. Saya pengen dekat dia, saya pengen peluk gitu, kasih kekuatan gitu kan. Kita kalau lihat anak bersedih pasti ya pengen peluk. Berarti saya pengen di Jakarta suka peluk dia. Terus udah itu kami mau saya bilang pengen di Jakarta pengen kasih kekuatan gitu, pengen peluk. Terus ada saya bilang saudara-saudara, kami ini berjuang, kata kami, dia nih anak laki-laki harus berjuang. Kata kami suaminya selalu kasih support, anak laki-laki harus berjuang tanpa atau dengan orang tuanya, dia harus berjuang pada akhirnya nanti gitu. Amin. Sedang datang, kalau kamu sekarang kalah, ya udah, saya bilang, emang belum waktunya, saya bilang itu. Saya cuma takutnya dia down, dia mau ikut lomba lagi gitu. Saya cuma takutnya di situ aja. Terus beberapa bulan kemudian dia bilang, aku mau lomba lagi ya. Nah di situ saya makin bergejolak karena saya kan, kalau kalah lagi pasti down ya anak saya pikir gitu kan, kalau orang sering kalah pasti down. Saya tunggu tuh hari
misal hari dia lomba gitu, saya tunggu sampai sore gitu, kok saya gelisah banget gitu, nggak bisa diem lah, saya mau tuh gimana kabarnya, ada telepon dari masuk tuh, mami aku menang, aduh saudara saya tuh luar biasa, saya tuh sampai aduh pengen loncat, saya ada di jalan waktu itu, saya pengen loncat, saya pengen bersorak, aduh Tuhan makasih gitu. Saudara waktu Steven kalah, itu dia ikut lombanya di Unsada ya, Unsada. Waktu itu dia kasih foto gambarnya, cuma yang juara itu hanya dapat laptop ya, laptop. Terus waktu dia menang, saudara mana luar biasa loh. Dia jalan-jalan ke Jepang, pulang pergi pesawat, hotel, makan, sama uang saku itu ditanggung semuanya. Luar biasa. Yang terbaik gitu loh. Itu kejutan-kejutan yang Tuhan kasih gitu. Saya cuma minta Tuhan kasih kesehatan aja buat saya, Mami, supaya saya bisa bekerja gitu. Saya bisa mencukupi anak-anak saya. Saudara, yang luar biasanya sekali lagi, di akhir dia kuliah, dia tuh harus magang. Dia diterima di Apple, padahal dia swasta Jepang gitu. Dia diterima di Apple dan saya bangga banget gitu. Dia tuh bisa dapat iPhone satu buah, MacBook, sama gaji tiap bulannya. Jadi saya nggak perlu beliin dia MacBook lagi, nggak perlu ngasih dia iPhone lagi. Dia udah berusaha sendiri. Itu yang saya bilang, Tuhan ternyata baik kasih kejutan-kejutan kecil buat saya. Jadi saya merasa selama ini saya melakukan Tuhan, ternyata Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Jangan khawatir, jangan takut. Pasti ada Tuhan, pasti Tuhan kasih pertolongan, entah itu lewat mana. Pasti, tapi ya, saya yakin Tuhan pasti menolong kita saat kita butuh apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Itu aja yang saya saksikan. Jadi saya merasa gak usah takut, apapun yang terjadi, gak usah takut. Pasti ada pertolongan dari Tuhan. Amin.
untuk pernyataan Tuhan yang sempurna sepanjang tahun 2024 ini. Kami bersyukur malam hari ini, beberapa jam lagi ke depan kami akan memasuki tahun yang baru, tanggal 1 Januari 2024. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang menyaksikan ibadah lewat online. Tuhan akan memelihara kehidupan mereka sepanjang tahun yang baru dan memasuki tahun yang baru. Mereka Tuhan Yesus boleh melihat pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Dan rencana-rencana Tuhan yang indah terjadi di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan kami juga boleh semakin peka Tuhan Yesus, untuk kami boleh taat dan dengar-dengaran lebih intim lagi sama Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan boleh kami capai. Dan juga resolusi-resolusi yang akan kami buat Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang sertai Tuhan Yesus, sehingga bukan lagi untuk kedagingan kami, tetapi biarlah kami boleh mencari kekekalan Tuhan Yesus, mencari Tuhan terlebih dahulu, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kesempatan ini hamba berdoa untuk yang sakit Tuhan Yesus. Bahkan ada yang tidak bisa hadir karena sakit, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna untuk mereka semua. Sehingga Tuhan memasuki tahun yang baru, mereka juga tetap beriman kepada Tuhan, bahwa kesehatan akan menjadi bagian kami semua. Yang udah usia lanjut juga kami tahu Tuhan akan sertai mereka Bapa, sehingga dalam masa tuanya pun mereka tetap berbuah Tuhan Yesus. Dan juga boleh menjadi berkat Tuhan Yesus untuk anak-anak kami. Berkati mereka semua Tuhan Yesus, agar mereka juga boleh mengalami Tuhan Yesus kesuksesan di dalam sekolah mereka, studi mereka Tuhan Yesus, dalam meraih cita-cita mereka. Yang bekerja Tuhan juga yang akan memberikan pekerjaan yang baik di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan rancangan-rancangan yang terindah buat kami Tuhan Yesus. Dan bagian kami adalah percaya dan sepakat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini, untuk ibadah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah semua persembahan pujian, kesaksian-kesaksian yang hanya persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GBS Kalvari dan seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami hanya percaya kepada Tuhan. Walaupun kata orang, para ahli, bahwa tahun depan merupakan tahun-tahun yang sangat sulit, tetapi kami percaya ketika kami ada dalam rencana Tuhan, apa yang kami lakukan akan berhasil. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami yang Tuhan Yesus memegang janji firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan perlihatkan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan. Sama menyambut tahun yang baru. Mungkin itu juga konsumsi sedang dipersiapkan, ya. Jadi nanti terima kasih ya untuk host Brother Amin, Sister Ci, Tuhan pakai lebih lagi, dan juga Tuhan berkati keluarganya. Ya, nanti saudara bisa ambil konsumsi dan bisa makan di ruangan, tapi mungkin ya oh ya, sampahnya nanti bisa dibuang keluar ya. Oke. By His stripes
by his blood.